Itu total ya. Nggak nge-vape nggak sama. Lebih sama juga nggak boleh ya. Bener lah. Gunakan lah. Oke, balik lagi. Tadi udah direkam. Oh, udah direkam ya. Udah rekam sedikit ngobrol. By the way, saya aduh ya. Saya ketemu tuh udah lama pisan. Iya. Ini kita kedatangan, ini episode ke-11. Oh, yes. Ke-11 kita kedatangan. Dari kemarin loba gitaris unggul banyak gitaris. Sekarang kita kedatangan drummer ya. Ini senior ya. Oh. Enggak. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapat petuah lah. Pengalaman lebih ke sharing pengalaman lah ya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat yang penting ya. Sehat. Alhamdulillah. By the way, perkenalkan enggak apa. Jadi si Aldi itu apa ya? Session player lah ya. Juga ya, session player juga. Beberapa lah. Beberapa. Terus juga ada band juga. Nanti kita ngobrol. Ini hampir pertanyaan yang sering terlontar di awal-awal pertanyaan. Apa ya? Awal bermusik kah? Itu dari kecil kah gitu? Apa udah langsung main drum gitu? Dari kecil udah main drum, tapi ya mungkin ngeliat bapak juga dulu drummer kan. Oh gitu. Bapak drummer kalau tahun 70-an pernah dengar Jibril. Itu sama Bani Adam. Ya angkatan God Bless lah. Oh iya. Itu drummer juga. Namanya Tandri. Tandri itu kalau sekarang yang sisa tinggal Om Yuke Sumeru kalau tahu. Oh, pemain bassnya Yuke Sumeru, pemain keyboardnya udah meninggal dari Siregar. Om Doni Swendra juga pernah gitar, cuman kesini udah jadi nge-jazz lah. Oh iya. Terus vokalis Om Mamai masih ada, itu bapaknya Esa Elektra. Oh iya. Itu pernah di Jibril juga. Kalau musisinya. Oh gitu lah. Itu belajar drum itu berarti udah dari kecil lah gitu ya? Sebenarnya sumput-sumputan. Dulu nggak disetujuin sama karena di rumah ada drum? Belum. Oh belum? Belum ada. Itu sticknya bapak tuh dulu di apa namanya? Disembunyiin di toilet di rumah sini. Masih ada sticknya. Oh gitu. Katanya di situ. Cuman, jadi dulu sumput-sumputan beli stick aja dulu yang masih zaman 4.000. 4.000 dulu. Itu sumput-sumput disimpan di tas gitu. Mau ke studio juga sumput-sumput, cuman ketahuan. Oh. Ketahuan pas karena studionya dekat rumah nenek. Dekat rumah nenek, sumput-sumputan, disangkanya kan zaman dulu tuh apa ya, masih zaman Green Day aja udah keras gitu zaman dulu. Terus drag lah gitu kan. Nah disetujuin makanya. Nah tapi gara-gara ketahuan ternyata saya tuh maininnya nggak lagu-lagu kayak gitu. Jadi lagu-lagunya zaman dulu Beatles. Oh lebih ke arah sana lah ya. Ke arah sana. Terus ternyata dilihat sama bapak. Waktu itu ketahuan tuh pas ngulik? Enggak. Jadi ketahuan di rumah nenek ngumpul kan. Ngumpul mau kemana? Ya udah. Paksa aja mau latihan. Dan mana tuh di studio di Ciatel itu studio 7 kalau nggak salah. Depan Arisa sekarang udah nggak ada. Udah. Nah situ tiba-tiba nongol bapak di luar dengerin, mungkin lagunya nggak keras, jadi masuk. Nah dari situlah pulang-pulang ternyata nggak dimarahin. Oh gitu. Malah dibikinin studio. Oh gitu. Di sini studio gara-gara itu ada studio. Oh iya, dibikinin studio. Bener ya, baru diajarin. Bener ya. Tapi mengenal drumnya udah dari dulu karena bapak udah ada di TV kan dulu. Gitu. Jadi udah tahu lah instrumen itu kan. Ada. Biasanya kan orang-orang tapi tetap belajar gitar lain-lain lah gitu. Gitar ya sedikit lah ya. Sedikit bisa doang lah. Chord C, D, F kayak gitu bisa. Cuma kalau udah ADD berapa, terus mayor 7 kayak gitu udah inilah ya. Tuh. Paling pas kuliah aja, mendalami musiknya pas kuliah. Kuliah di musik? Seni musik gimana? Unpas. Oh Unpas, seni musik yang saya budi. Oh iya. Kata 2001. Kali kolot lah. Udah banyak tuh, lulus ke 2000. Oh gitu ya.
Oh benar. Jadi piano, belajar piano itunya di dalam ini pas kuliah karena ada piano wajib kan. Oh iya. Gitu. Piano wajib benar. Terus kalau nggak salah ngobrol sama Catur juga di Unpas itu harus bikin produk keseniannya lah gitu ya buat nanti tugas akhir atau bikin band lah apa gitu. Itu bikin apa waktu zaman kuliah? Dulu bikin musik cuman drum sama bass, cuman kontemporer. Jadi cuman nggak sempet diiniin sama Opik. Bikin berdua sama Opik. Aku sama Opik jadi drum sama itu cuman musik modern. Kalau sekarang mah dua warna lah. Oh iya. Dua warna. Jadi ada musik modern sama tradisional digabungin. Tapi sekarang udah nggak aneh. Kalau zaman dulu masih aneh. Masih aneh kan zaman dulu ya. Gitu. Oh iya. Gitu. Benar. Masih ada nggak karyanya? Itu udah tahun berapa itu? Udah hilang. Oh ya gitu. Karena zaman masih ngerekam pakai kaset. Oh benar. Zaman dulu tuh kasetnya. Kaset. Nah, boleh malah. Pengalaman kaset kecil. Pengalaman diputer ngulik mau ngalaman. Oh iya. Terus langsung ke Vigart dulu lah ya. Si Vigart itu berdiri itu udah dari kapan sih? Pas zaman kuliah dulu sekolah. Karena dan tadi ngomong udah sama Opik kan. Berarti sama Opik itu teman mana? Kuliah. Opik pas kuliah. Vigart zaman 2000, tahun 2000. Jadi 99 sebenarnya udah ada. Oh, itu berarti dari zaman kuliah. Sama Opik mah 2001 karena kuliahan 2000 tuh ada pergantian nama dari Niagara ke Vigart. Iya, kenapa? Karena Niagara udah ada ternyata band kolot dulu. Oh. Band zaman Papa tuh udah ada. Jadi kita kepaksa lah ganti nama dan yang bikin nama ini pun Papa sebenarnya. Itu artinya apa sih? Vigart itu. Sebenarnya kan kalau dari nama unik ya maksudnya susah unik susah sebenarnya susah tapi jadi apa ya lamun cek ieu nama naon aya nggak ada yang lain lah ada yang lain gitu jadi lamun Vigart teh ya ahli sadeu kalau rahasianya ya ini rahasia cuma di sini Vigart itu Papa tuh dulu sering otak-otak komputer lah ya kan pernah ngelihat dibuka itu VGA card kan? Iya VGA card. Cuma di sama Papa dulu, ini Vigart kayaknya bagus deh. Gitu. Oh VGA card. VGA card. Cuman aku kesini bikin lah, karena Jibril dulu juga kan Gabriel. Iya Gabriel. Itu generasi brilian. Iya. Nah Vigart aku bikin juga. Jadi visi GART-nya Generation Art. Oh benar. Jadi kalau diinin generasi seni yang mempunyai satu visi ada. Nah benar. Tapi kepikiran gitu. Tapi ya, itu mah iseng-iseng aja tapi ternyata jadi tapi benar. Jadi tapi ada emang ya kemarin dipersiapkan oke namanya artinya karena mungkin bisa ada sesi-sesi kayak gini bahaya nanti bisa ada PV yang kontak tadinya dari kan dari elektronik ke musiknya dari komponen gitu ya. Benar. Nah, terus itu Vigart itu produksi awal itu udah produksinya sekarang gitu bertahan sampai sekarang atau enggak? Cabut-cabut lahnya. Udah cabut-cabut. Yang sisa cuma aku doang. Dulu sempet Vigart tuh sempet bubar. Karena dulu pemain keyboardnya sempet tabrakan, patah tulang, keyboardnya patah, kita setahun off dan aku waktu itu sempet udahlah nggak usah band-bandan lagi. Awalnya kan udah aja kuliah atau sekolah. Ternyata pas tahun 2000 pemain bass yang itu namanya Puse ngajak ketemuan. Itu basis sebelum Opik? Belum, sebelum Opik. Itu masih yang zaman 99. Masih aku SMP kalau nggak salah. SMP SMA lah. Opik Puse ngajak ketemuan, pengen ngeband lagi. Ngeband lagi, ngajakin lah Yana Black. Gitaris Mr. Black ya dulu di Mr. Black karena juara terus gitarisnya Mr. Black bikin terus siapa lagi ya berarti ya Pusai ngajak lagi Mul vokal Mul ngajak lagi gitu sampai gabung itu cuman bertahan setahun karena Pusai sakit-sakitan sakit kenapa? Ya
Jadi bukan sakit-sakitan ini, jadi dia mah kena AC demam. Itu lebih ke daya juang. Dulu main di Imperium kayak gitu susah ya. Klub pesta gitu kan. Pakai jalan gitu. Dan dokternya harus di apa gitu, Haji Mantri apa gitu. Gitu. Jadi udah ini kayak stop gitu. Nah, udahlah stop katanya. Udah. Setelah itu kita ganti cari-cari basis. Sempet ke almarhum Nanai. Nanai dulu di bandnya apa ya? Terakhir kalau nggak salah di Mata deh. Mata yang baru lagi ini dia almarhum dia sekarang. Udah itu Nanai nggak cocok. Sekarang datang Opik. Nah, Opik rumahnya deket. Jadi Figat itu sebenarnya karena rumahnya pada dekat, jadi gampang ngumpul. Dan musisinya lebih enak ngumpul dulu. Nah, gitu. Puse, tapi sampai sekarang Puse siapa? Opik. Sekarang sampai sekarang Opik. Nah, berarti udah lumayan ya. Hitungnya sendiri. Itu tahun 2001 sama Opik tuh. Berarti 23 tahun ya. Ya. Gak kerasa ya. 23 tahun dengan pergantian vokalis, kebanyakan vokalis cewek. Kebanyakan vokalis cewek. Kalau vokalis cowok masih lah ya. Karena kalau cewek kan ada masanya, ada masanya kalau udah nemu kenikah keluarga lain susah lagi ya. Susah lagi. Apalagi kalau udah tinggal jauh susah gitu. Iya. Terus Figat sempat bikin rekaman gitu, recording apa? Lagu gitu. Berapa masih ada banyak sih kalau di arsipit ada sampai 15 laguan ada. Rilisin lah nanti lah. Rilis. Kalau sekarang mungkin gampang katanya ya. Iya gampang. Cuman ya anak-anaknya udah pada malas sebenarnya. Terus sudah jarang ngumpul juga. Ya mungkin nantilah lagi diusahakan gimana caranya gitu. Ya nanti kita bikinkan showcase. Ya boleh showcase gitu. Kita bikin showcase. Soalnya sekarang banyak gitu kayak media-media ya kayak banyak ya gerakan-gerakan lah, apalagi di kota gitu udah banyak. Makanya ya mudah-mudahan apalagi di Kabupaten Bandung ini ada pionir-pionir. Amin. Gitu. Terus udah itu Nurul masuk ya? Nurul masuk tuh baru tahun berapa ya, berarti 2015 atau 16 lah kalau nggak salah ya. Ya lumayan loh ya tuh ya. 8 tahun 7 tahunan lah. Tuh ada berapa vokalis sebenarnya? Banyak bisa banyak gitu. Pokoknya yang bertahan sekarang cuman aku, Opik, sama Mul, vokalis yang dari 2001 ya. 2001 cuma tinggal bertiga. Itu doang. Terus si Aga masuk kapan itu? Tahun berapa? Aga itu hampir deket sama Nurul lah kalau nggak salah, 2014 2015 lah. Tapi kalau player namanya maksudnya ya cepet lah kalau player mah masuk gitu. Udah bantuan isuk misalkan kalau besok orang baru pun no problem ya. Panjang lah kalau ceritain Figat tuh. Kayak ya gua kasih khusus episode yang ada gitaris ini keluar masuk. Cuman kita silaturahmi masih kejaga, ya. Masih kejaga sampai grup WhatsApp itu masih ada dari Figat yang awal sampai sekarang masih ada. Ya mudah-mudahan ada rezekian mayanya. Aduh ini ada jadwal ya 30 juta. Oh siap gas. Antara itu. Ada yang jadi di camat. Oh gitu? Ada. Jadi suaminya vokalis yang dulu ada yang jadi camat, sekarang udah pensiun. Udah pensiun jadi camat. Jadi camat, jadi naon ya? Jadi anggota kayaknya mah gitu. Bener. Terus udah sekarang apa? Dari situ dari band sendiri terus jadi session player artis-artis itu mulai dari kapan awal-awal? Session player sebenarnya nggak sengaja sih. Dulu sama Opik sebenarnya aku diajak ke rumahnya satu vokalis, disebutin nggak? Sebutin aja gak apa-apa. Satu vokalis ex-Snaf namanya Adi. Itu sama Opik diajakin ke sana. Dan sampai sekarang jadinya gitu. Oh itu pas awal si Adi udah keluar 2011 akhir kalau nggak salah saya diajak ke sana tuh. Diajak ke sana, dicobain dulu. Tes lalahnya. Tes dulu. Harus cocok atau sebenarnya? Enggak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Oh gitu. Terus kadang-kadang kayak gini ya, si Adi tuh orang mana?
Makassar. Nah kadang-kadang kan trouble ya, maksudnya nggak trouble sih ya. Cocok-cocokan ya, kan kadang-kadang ya main halus, alay gaulna masuk nggak ya, kayak gitu. Tuh. Tapi kalau tipikal menempatkan kan kadang-kadang orang Bandung. Misalnya orang Bandung kan rada susah aja, susah teh misalnya masuk ke Reina lah gitu aja banyak. Tapi menempatkannya kayak gimana tuh? Kebetulan Adi itu dari SMP udah di Bandung. Oh, jadi nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu masuk lah ya. SMP nggak salah SMP atau SMA dia udah di Bandung gitu. Jadi dari Heureuy sama apanya udah ke Bandung-Bandungan. Gue ngundang aja gitu. Gitu. Itu kadang-kadang kayak gitu tuh. Saya juga sempat gitu audisi vokal lain. Orang luar, aduh ternyata asup, kadang-kadang kayak gitu. Suka ada problem di komunikasi lah ya. Lebih ke Heureuy lah. Sama Adi, ya sama lah dah, kan Naf juga orang Bandung. Ini orang Bandung ya. Juga orang Bandung. Soalnya musiknya barek Heureuy. Oh iya ya stand up comedy bisa. Oke, kayak gitu. Sama Adi tuh sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Kalau sama dulu Tiwi sempet Tiwit itu ya. Tiwit itu dulu sempat latihan di sini, di rumah ini. Dulu satu band sama Optik. Namanya Cool It. Oh gitu. Cool It-nya. Jadi kulitnya. Gitu suka latihan di sini. Sempat ada juga orang Soreang keyboardis sempat ngisi itu Hendra keyboard. Tahu yang Hendra belum sih kayaknya. Belum ya, beda lah mungkin ya. Iya kayaknya. Mungkin doang. Ya kalau sama Tiwi ya dulu karena satu band sama Opik dan sering di sini, terus sama yang istilahnya Pacamat itu. Itu juga dulu satu circle lah ya, satu circle sama itu. Jadi sampai sekarang tuh masih kadang-kadang minta bantuan ke Vigat. Iya. Jadi kalau Tiwi mah ke Vigatnya bukan ke edisionalnya. Oh iya, ke Vigatnya langsung lah gitu. Jadi satu band full gitu. Tiwi. Ya. Benar-benar. Tiwi teh orang sini kan ya. Sukamenak kan, Sukamenak Pride. Sukamenak Pride. Pride bisa. Oh iya, by the way saya juga sempat bantuin video Vigat lah gitu. 2022 ya. Itu awal 2022 kayaknya. 2022. Setelah Covid lah ya. Festival yang pertama. Yang kedua 2.0 itu. Oh 2.0. Oh 2.0. Benar. Tadi situ sempat juga dan videonya lumayan videonya. Lumayan, ada di Vigat. Bisa dicek di Vigat Band. Pokoknya cek. Benar ya. Teka rasanya 2002 ini 2020. 2022 ya. 2022 kalau nggak salah. Ya cek aja lah. Kalau nggak 21, 22 lah. Pokoknya baru selesai itulah. Ya. Yang itulah. Yang kita nggak bisa kemana-mana. Saya ribu. Karena ribu. Nah itu sempat di masa-masa itu tuh ya kalau anak band kan sempetnya kayak ya misalnya jual alat-alat kesayangannya gitu. Kalau sempat kumaha lah gitu, tabungan terkuras lain. Ya kalau tabungan mah ya pastilahnya pasti kurang. Cuman alhamdulillahnya saya jadi sopir Grab. Nggak bantu gitu. Ya. Grab ya. Tapi lah itu mah side per side lah. Ya maksudnya untuk makan waktu itu ya sehari dapat 40.000 50.000 lumayan lah buat makan sehari-hari sama keluarga. Itu aja sih. Lumayan. Zaman pas Covid itu ya. Iya ngebantu lah ya. Ngebantu lumayan. Di saat job menghilang. Tapi itu kan bener job ke cancel pisannya ya. Cancel semua kan. Awalnya mundur. Cancel. Dan itu saya baru beli Simbal baru ternyata langsung untungnya nggak kejual. Sempat mau kejual itu. Bahaya, jangan itu. Sempat mau dijual gitu. Cuman janganlah gitu. Oh gitu. Terus alat pertama yang dibeli ketika udah mulai ini dari band udah menghasilkan nih. Udah mulai kepikiran beli alat tuh apa dulu? Yang pertama kan? Alat pertama deh yang dibeli gitu. Yang dibeli sendiri atau sama bapak? Kan studio langsung dibeliin. Oh bener. Studio langsung jadi satu set udah semua. Itu yang sendirilah gitu ya bener-bener. Yang sendiri ya stick drum yang 4.000 itu. Tapi bener ya, stick drum itu bener-bener. Pernah nggak ketinggalan stick drum gitu? Pernah. Bukan tahun baru ya kalau nggak salah. Main di luar kota, sticknya di sini, nggak kebawa aja pokoknya. Untungnya tempat venue-nya itu sebelahnya mall. Dan di mall pasti ada toko musik lah. Ada toko musik alhamdulillahnya teh. Beli itu yang harga 6.000. Ya zaman dulu masih murah-murah. 6.000 sama yang 20.000. Itu beli 2 pasang. Cuma yang lebih awet yang 6.000 kenapa? Nah, kenapa tuh?
karena daya saing sangat benar ya. Kalau dipikirin spare-nya kan lumayan 14.000-nya. Oh itu mahal merek benar. Mahal merek mungkin ya. Benar. Jadi sampai sekarang aku pakai stick juga yang sekitaran 10.000 15.000 lah. Benar. Benar ya. Terus zaman sekarang kayaknya lebih dimudahkan apalagi drummer ya. Kayak dimudahkan tuh zaman lama kan yang bawa ke drum akustiknya riuhnya. Sama apalagi kalau di kafe atau apa main gitu. Sekarang udah pakai drum elektrik ya? Ada drum elektrik. Udah ya. Ya lebih simpel lah ya daripada dulu. Tapi kepuasan nggak ada. Benar ya. Benar ya. Tuh. Benar. Justru bukan meringankan lebih ringan sekarang, justru zaman dulu lebih ringan. Benar. Karena drum akustik itu pasti disediain. Udah ada lah di tiap venue. Setiap kafe udah ada. Jadi kita paling bawa stick pun aman. Bener. Gitu. Jadi kalau sekarang kan harus bawa sendiri. Kalau saya bawa itu satu koper dan dua tas, berarti satu koper besar sama tas kursi sama pedal karena saya jangkung. Bener. Jadi kursinya itu. Bawa kursi sendiri. Bawa kursi sendiri. Terus jarang-jarang di dalam jangkung gitu. Bener. Kursi sendiri, terus ya drum elektrik jadi harus bawa sekarang. Gitu. Bener ya sekarang kayak gitu. Tajaman akhirnya mau ke kafe gitu aja. Main ke kafe aja lenang gitu. Emang kayak gitu ya. Bener. Terus zaman sekarang kalau untuk ya kayak sarana pendukung lah. Sekarang kan kalau drummer pakai suka ada ear monitor lain-lain lah gitu. Itu lumayan lah ya. Membantu ya. Ya, saya pakai ear monitor kalau pakai drum elektrik aja sementara ini. Oh, sementara ini ya. Kalau pakai akustik sementara belum nyaman pakai ear. Gitu. Biasanya suka full di ear apa ada bocoran dari monitor khusus gitu. Kalau di panggung gede gitu. Kalau di panggung gede kan pakai drum akustik. Drum akustik itu paling kadang-kadang sih saya pakai ear. Itu dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya gitu. Cuma di sini ya bocoran-bocoran aja lah. Oh. Jadi ya belum nyaman karena emang belum terbiasa pakai ear untuk drum akustik ya. Karena apa aja yang harus diisi di sini belum nyaman aja gitu. Kalau drum elektrik kan satu channel drum elektrik di sini udah muncul gitu semua tom kayak gitu. Nah, pengen ada seperti itu. Ternyata kalau pakai drum akustik itu belum dapat akunya. Oh iya. Oke, benar. Terus seberapa penting sebenarnya? Sepenting sebenarnya pemahaman di musik kayak yang saya lihat di kan dia pasti baca not balok. Waduh. Hesenya maksudnya kadang-kadang susah antara mengimbangi ya kita fokus dibaca sama kita fokus dimain gitu kayak gitu. Itu belajarnya pas dari kapan? Pas zaman kuliah kali ya? Atau sebelum itu udah mulai belajar lah gitu. Dari kecil. Kalau sebenarnya belajar otodidak dulu sendiri. Baca-baca gitu lah. Kebetulan papa juga dulu sempet sempet les lah dulu di Manson kalau tahu. Manson yang di situ yang di tempat lesnya bapak dulu, drumnya bapak juga dulu seringnya minjem di situ. Oh iya. Nah itu bukan sementara. Kebetulan bisa bapak. Dan ada materi-materinya lah ya. Waktu itu sebelum kuliah pas SMA beli buku not balok drum. Oh iya. Jadi pelajarin sendiri dulu. Jadi pas kuliah tuh sebenarnya yang dipelajarin sebelum kuliah udah ada semua. Jadi udah tahu semua. Udah tahu lah. Makanya kadang-kadang pas kuliah tuh bukannya belajar malah ngajarin yang lain. Teman-teman gitu. Benar ya. Karena dulu sebenarnya masuk seni musik Unpas itu bukan pengen ke drum. Awalnya karena dulu zaman 2000 ya, tahun 2000-nya tuh di sini musik Unpas ada spesialisnya MIDI. MIDI kontrol MIDI kayak gitulah. Dulu saudara sebenarnya sama ini kan saya saudara sama sekarang gitarisnya Ivan Seventeen. Dulu kuliah juga di sana. Oh, di sana. Nah, aku tuh pengen dia ngambil MIDI. Andri ngambil MIDI. Pengen itu pas 2001 dihapus. Udah gak ada kurikulum itu. Nggak ada. Jadi ngambil apa ya? Udah terpaksa drum lagi kan. Pas drum ya itu. Jadi yang udah ada malah ngajarin yang bisa lah gitu. Tadinya dapat ilmu baru. Ternyata. Bener. Tapi itu ya papa pas tahu ke ngambil kuliah musik gimana awalnya untuk musik dia tuh
ngambil kayak naon Iya, manajemen kayak apa gitu. Ya disuruhnya teknik sipil kayak gitu kan, yang kedokteran kayak gitu. Sempat nggak diizinin waktu itu juga. Kalau mau kuliah musik biaya sendiri. Kan gitu. Gitu. Jadi 50% biaya sendiri. Dari itu dari main. Dari band. Jadi sebenarnya dari SMA saya udah nggak pernah minta bekal. Udah karena udah nyari duit lah. Jadi sempet orang tua juga, kamu teh uang ada cina buat makan. Kenapa gitu? Ada. Nggak pernah minta-minta. Kadang tanyain ya. Kadang nanyain. Minta tuh lah, minta aja lah. Iya. Jadi udah jarang minta lah dulu gitu. Bener ya. Tapi emang ya lebih ke struggle lah hanya. Tapi belum tentunya budak-budak ayeuna dikasih problem yang kayak musisi senior lah gitu pada tahan gitu. Terus sekarang kan mudah pisan ya untuk mendapatkan informasi tentang musik ya. Tapi kadang-kadang jadi apa ya? Dan minat bermusik anak muda itu ada berkurang sekarang ya. Iya, mungkin ya. Ya, maksudnya kan karena gak tahu karena regenerasi gitu, karena di sekolah udah ya sekolah musik juga cuma sedikit lah ya. Sekolah musik udah sedikit karena di YouTube juga udah banyak gitu kan. Yang aku juga lihat sekarang pemain ya musisi-musisi sekarang pada jago jauh. Cuman satu rasanya kurang. Bener tak itu kan. Itu nutup bisa dilatihnya. Nah, rasanya yang kurang gitu aja sih. Gitu. Kayak drummer banyak yang cop gitu kan, saya nggak bisa cop. Ada. Ya, karena kalau saya lihat gitunya asa terlalu over sih, nggak taunya itu mah perspektif beda-beda gitunya. Kalau kata saya asa galing teuing musik tanya asa jadi nggak ada beberapa drummer yang emang porsinya bener, ada yang over ada gitu ya. Yang aku lihat sih sekarang gitu. Terus apa ya itulah rasanya yang kurang gitu karena bener. mungkin dari dinamik misalnya kayak not tapi dinamikanya dibedain itu nanti rasanya juga beda gitu kok. Jadi pelan kerasnya gitu. Iya gimana apalagi band. Nah band juga nggak bisa nggak bisa over. Kalau band itu kan soalnya grup harus ngeblend lah ya. Ngeblend nggak bisa harus nonjolin ini, nggak bisa harus seimbang. Ya apalagi kayak kan mungkin ngiringin kayak artis misalnya Adi misalnya, kan tetap harus ngerem lah ya. Ngerem pisan kan ya. Orang gitu. Apalagi lagu sesuai keinginan beliau lah gitu ya. Lagunya Adi kadang-kadang lagunya soft, maksudnya pop lah ya. Ya pop pisan lah gitu. Dia harus ngedeliver lagunya tuh benar-benar tantangan lah ya gitu. Yang saya lihat tuh tidak semua musisi itu bisa ngepop. Kadang-kadang ada banyak musisi rock diberi ngepop mah enggak. Betul. Karena rock nggak jadi. Karena rock itu kayak yang aku tahu itu hampir rata sih dinamikanya, hampir rata dibanding pop. Kita harus jaga naik turunnya gitu. Tapi ini menurut saya jangan dibully nanti rock. Waduh. Cuma sharing aja gitu. Ada si rock yang gitu. Gitu. Terus saya melihat fenomena sekarang kayak di semua tempat, zaman juga ngalamin kayaknya waktu bawain Melayu aja gak bisa ya di kafe atau apa tuh nggak asik bisa dangdut ya. Tapi zaman sekarang dangdut atuh ya. Ya zaman sekarang mah band 1, band 2, band 3 udah tidak ada. Kalau zaman dulu R&B pasti bandnya ini gitu. Udah, kalau nontonnya R&B, kafenya di sini. Udah ada ininya segmennya. Pop ini. Kalau sekarang mah yang aku lihat band 1, band 2 mau yang tadinya R&B di tempat ini misalnya harus dangdut jadi ngedangdut. Aku pernah kemarin band yang R&B banget jadi ngedangdut. Iya kadang-kadang kayak gitu ya. Nah itu jadi dilema lah sedikitnya. Maksudnya kan kadang-kadang kalau kita point of view musisi yang menghiburnya deliver, tapi kadang-kadang orangnya ada boga aliran sendiri ya band gitu. Jadi susah lah zaman sekarang mah. Ini sekarang paling kalau yang masih ini tuh cuman band tribute doang kayaknya. Ya. Mau spesifik kan misalnya kayak dia band tribute band A, band B, Britpop mau ujung-ujung dangdut ya udah kayak gitunya sekarang mah apalagi acara-acara yang apa ya? Kayak apa sih namanya? Kementerian gitulah. Iya. Udah
udah nggak bisa kita idealis gitu, udah nggak Bener, bisa ada. karena gimana caranya untuk ngehibur. Nah tapi kalau zaman dulu jadi ngebuka nih. Kalau zaman dulu pemain kafe, pemain wedding, sama apa ya pemain event lah Iya. gitu. Itu beda-beda. Nggak Jadi nyampur kan? nggak Ya? nyampur. Jadi kafe-kafe. Udah ya gitu di Kafe, situ. yang wedding toh di situ. Jadi lagunya kalau sekarang mah pemain wedding, pemain kafe, Lu mana? nyampur. Nyampur. Nah sekarang ada penyanyi wedding disuruh gathering. Biasa di wedding kan Iya. pernah cuap-cuap. Di Sekarang gathering harus. cuap-cuap. Diam masih. Nggak bisa gitu kadang-kadang. Bisa, Bener. gitu. Ya kadang-kadang kan tergantung eventnya aja ya. Kadang-kadang event tuh ada MC-nya, terus kalau nggak ada ya, Ya, berarti langsung bandnya yang harus bandnya yang harus yang opening acaranya lain-lain gitu kan. Bener. Kayak gitu. Terus ada nggak pengalaman yang lucu atau yang unik gitu sama alat musik gitu? Iya, paling inget orang itu pengalaman gitu. apa ya? Itu aja sih paling yang stick ketinggalan. Ketinggalan nih benernya eta. Stick ketinggalan. Terus apa lagi ya? Nah ya paling itu aja sih. Yang Ketinggalan itu paling stres lah. Stresnya. Untung sampai nyari dulu tempat toko musik ternyata pinggir Untung ada. venue tuh ada gitu. Bersama saya juga kayak gitu. Nggak ada strap. Strap. Ke apa di Tawangsan nggak ada ya kalau ada itu sampai saya di Cirebon itu sampai ini berangkat dulu lah gitu cari toko musik pakai Gojek lah nggak ada apa-apa berangkat dulu beli itu sampai kayak gitu tapi emang bener kadang-kadang kitanya udah teliti ada aja gitu yang ketinggalan yang kita udah mikirin kayak mungkin ya yuk snare ayo gas katanya mesti ketinggalan Iya kadang-kadang kita pakai kru juga ya itu lah kadang-kadang kita pakai kru jadi ngandelin kru kan sedangkan kru juga mungkin ya batas lah manusia ada ininya ada lupanya ada apanya gitu sempet stand aku hilang ya stick itu ketinggalan gitu kan makanya sekarang mah untuk sekarang ini aku masih sendiri dulu belum pakai kru lagi iya gitu. Aman lah ya paling pakai kru juga kalau ada event-event tertentu lah ya kalau yang ribet tuh dia lain-lain kayak gitu ya nah harus cepat gitu ya pakai kru. Gitu. Terus biasanya kalau dia sama jadi season player artis gitu biasanya dia durasi mainnya tuh sejam atau gimana gitu atau berapa lagu biasanya yang disiapin gitu biasanya durasi sih ada durasi ya misalnya sejam sih sejam gitu jadi berapa lagu lah kayak gitu ya tergantung nanti yang sejam itu kayak misalnya Adi itu paling maksimal 10 lagu atau 8 lagu udah sejam tuh udah sejam karena banyak cuap-cuapnya cuma 6 lagu udah sejam lebih iya benar itu banyak cuap-cuap kalau yang ada misalnya artis yang ngaset gitu kan iya benar udah kalau ya sesuai kaset lah gitu ya tapi ada aja zaman sekarang kadang-kadang artis lu pengen di aransemen ada aja ya kayak ya Adi juga kadang-kadang aransemen ini berubah ini gitu benar ya buat opening buat apa ya benar-benar ya sesuai kayak yang Titu kemarin juga ya Titu ya minta dicepetin berapa lagu ada yang di medley di medley kan ini yang awal-awal ya yang di 3 lagu ya sini pas ngobrol sini gitu karena di durasi cuma berapa menit kalau nggak salah 25 atau iya setengah jam 30 menit kalau nggak salah sekitar segituan lah kalau nggak salah tapi kan jadi aneh kalau nggak dibawain lagu-lagu itu teh kan gitu ya jadi udah dipadetin aja gitu dipadetin gitu. Bener. Tapi emang bener tuh yang event yang itu yang playlist 2.0 itu tuh jadi ya comebacknya lagi si Tiwi kan ya, Titu gitu sama Titu ya Titu sekarang ya muncul dan anehnya itu kan maksudnya Titu kan tahun 2010 ke bawah ya tahun itunya tuh kan ramenya tuh tapi anak-anak zaman sekarang pada tahu gitu dari mana gitu maksudnya ya lagunya sih ya kayaknya dia pas masih kecil dia sempat denger lagunya browsing lagi terus TV-nya juga masih nyanyi bener dan TV-nya juga masih eksis lah ya nyanyi TV-nya di dunia hiburannya masih inilah jadi pada nyari kali ya TV jauh ini gitu bener apalagi zaman Afi itu kan hits banget kan ya zaman dulu kan ya kalau Jelma Sarewa ini ditonton orang-orang gitu ya kan yang diari itu tuh ditonton gitu sampai ke ya
kesehariannya tuh jadi hiburan gitu. Ya. Tapi emang bener kayak gitu. Nah sekarang udah nggak ada ya. Terus yang kayak gitu katanya Di TV udah nggak sekarang ada loh. jadi Kapan dong TV ini? bener TV ditolong nih. Kapan dong? Karena event musik aja lah dulu lah gitu. Jangan melulu ngomongin masalah duit dah. Pokoknya gimana caranya musik teh jadi iya terpelihara lah gitu. Akhirnya liar ngomong ke pemilu aja di TV gitu aja. Hiburan gitu, musik apa gitu ya. Ditambah sekarang kan ya kali ya orang-orang udah berganti ke YouTube kali ya. Ya di YouTube Udah orang-orang udah aja suara ream, udah bisa memilih lah gitu ya apa yang mau dia tonton gitu. Ya, iya bener. Aku juga gak pernah nonton TV lagi. Jadi zaman sekarang tuh tinggal browsing gitu. Misalnya kalaupun pengen nonton berita gitu ya, misalnya nih berita hari ini, no? Iya. Udah dilihat aja sekilas gitu. Oh highlightnya, udah tahu. Kayak gitu. Mana ya Agus gitu. Agus, salah, tipu. Tapi benar-benar sekarang jadi karena medianya kayak gini ya, jadi maksudnya bukan kayak gimana, jadi kayak orang-orang yang seperti itu jadi naik. Iya betul. Itu naon karya nasinya karena itu sensasi hungkul. Sensasi. Sebenarnya bisa sih ya, ahli ingin sensasi naon gitu ya misalnya. Iya. Cuman ya. Tapi kan zaman dulunya kayak gimmick-gimmick anak band zaman dulu kan naonnya gosip, naon juga lupa. Kok zaman dulu kan ya. Ada. Tapi kayaknya sekarang udah gak begitu ngapain gitu misalnya sekarang kan ya. Orang-orang tuh udah denger nggak musik nawa lah gitu ya, karena sekarang nggak harus gitu pun udah bisa sendiri kan mau ini terbitin apa maksudnya lagu sendiri di channel dianya udah langsung jalan gitu. Ya, misalnya gampang lah, platform udah gampang pisan lah. Makanya label sekarang label sekarang kayak gini. Oh, tetap edar unggul. Orang ya, jangan kesorangan. Sekarang kayak gitu. Sekarang promo sendiri bisa kan, udah ini kita pilih misalnya medsos atau YouTube yang di boost, udah itu aja. Tinggal ya kalau mau bayar sendiri bisa, mau bayar orang pun bisa sekarang. Nggak harus ke label. Hanya label ya, hati-hati lah. Saya sempat nggak pengen bikin album solo tapi drum gitunya. Ya. Nah, secara lah gitu, nggak instrumental lah, lebih ke situ lah kali ya. Kayaknya oke. Sempat dulu pernah dulu sama Opik ya, zaman dulu kita masih ABG lah, belum nikah kan. Masih pengen explore lah ya gitu, berdua bass sama drum. Kalau nggak salah sekarang udah ada ya kalau yang gitu. Banyak sekarang kayak ya kalau drummer ini siapa? Echa juga bikin kayak ini kan sekarang udah banyak ya drummer. Terus sekarang juga banyak kayak showcase drum ya sekarang ya. Kayak drummer tuh lah akhirnya mah asa gegah gitunya. Karena banyak brand kali ya. Banyak brand dan juga ya mungkin yang Yoikbel. Oh iya lagi naik-naiknya kan. Dia naik lah. Bagus podcastnya ke drummer jadi drummer sekarang jadi pada naik. Bener. Ya mungkin ya gara-gara Yoikbel juga ada ininya juga sih. Jadi ke drummer cuma drummer tuh jadi kan zaman dulu tuh gitaris ya unggulnya. Ya. Zaman dulu gitaris kelihatan yang Dewa Bujana. Iya benar. Oh ya ada. Ada Dewa Bujana. Aku itu di gitaris semua. Gitu. Kalau sekarang drummer gitu. Jadi udah apa ada spotlightnya adalah gitu ya, maksudnya kayak ada. Untuk mempromokan lain vokalis unggul butuh dipromokan tuh ya, kayak drummer udah butuh. Sama. Jadi sekarang tiap yang aku tahu ya, tiap player misalnya drummer itu ada WhatsApp drummer Bandung ada. Bandung ada. Indonesia juga udah kan drum Indonesian drummer ya, ide. Kalau di Bandung ada, aku gabung sama apa tuh? Bandung drummer BD. Bandung drummer ngahiji gitu kalau nggak salah ya. Nah itu saya di situ. Nanti ada ulang tahun ke-5 bulan ini kalau nggak salah. Saya 5. Kayak dulu zaman saya juga sempat bass bandit tuh. Bass bandit ya. 101 basis tuh diinget. Kadangnya bassnya 100 kabarnya tuh satu orang basisnya banyak di situ ada Wima. Banyak lah artis-artisnya kayak yang basis yang udah lumayan udah senior di rumahnya. Ada terkadang ya, drummernya duaan gitu. Basis 100. Eksis lah yang eksis lah itu penting. Nanti juga di rencana di mana ya kalau nggak salah itu 14 drum. Oh, 14 drum. Rampak drum. Mana aku nggak ikutan lah gitu ya. Udah support aja lah. Support aja. Gitu bener. Terus dunia perweddingan selain di kafe kan ada di wedding juga nih. Ada nggak misalnya kayak
kan sekarang bandnya zaman dulu mah kan cuma di kota doang ya. Zaman apa? Kalau dulu kan di daerah tuh dangdut tuh gitu. Sekarang kayaknya hampir semuanya. Hampir. Gak tau kayak karena generasi yang pada nikah-nikah teh yang keren gitunya ada band itu gitu. gara-gara medsos juga kan. Lihat, mungkin diginiin bagus juga ya. Wedding kita di ini gitu. Lebih kayaknya lebih opsinya itu kan karena kalau wedding modern itu lebih simpel kali ya. Kan kalau tradisional itu kan aku kudu mapagu kena kudu make naon gitunya macam-macam lah gitu. Ya, lebih simpel dan lebih murah. Nah bener ya Kak. Sewa sound lebih murah. Zaman aja udah dipaketkan ya. Banyak paket-paket yang kurang ajar. Ya, sekarang ya. Tapi sekarang zaman sekarang tuh pada nyikut, maksudnya nyikutnya kayak nggak sehat lah gitu ya. Justru ya ini mah cuman ini doang aku sih yang merusak ekosistem lah ya. Ekosistem dari wedding ke band ke gathering ke event gitu ya. Kafe, itu rusak gara-gara yang tadinya simple di wedding itu dibawa ke event. Ini nih. Jadi misalnya di wedding mungkin dia cuman sewa sound sekian. Ya. Di gathering itu dengan sekian itu berbeda gitu karena apa di wedding itu sound cuma dipakai band juga maksudnya band juga hawar-hawar lah maksudnya nggak banyak yang konsentrasi ke band itu sedangkan di gathering band tuh jadi personan lamanya lah dengan sound yang sama nggak gitu maksudnya nggak akan ini gitu jadi kalau bisa IO klien bedakanlah wedding dan gathering. Bener, kadang-kadang imas cukup 2.000 buat kayak heula tuh. Kadang-kadang kayak gitu ya. Itu. Sekarang kan beda kayak yang saya tidak mengerti masalah teknis sound audio lain-lain ya, tapi kan secara logika aja kan. Sound dengan 2.000 tapi penontonnya loba gitu. Tapi ruangannya sekian luas kan itu ada teknisnya lah. Ya, ada teknisnya. Ada teknisnya. Aku juga sering ngobrol sama orang-orang sound. Jadi sekarang bukan berapa ribu watt, tapi speknya nanti yang dihitung dulu. Misalnya di gedung apa nih, speknya butuh berapa watt. Nah, itu baru keluar harga. Benar, dan dengan ruangannya gitu ya. Kadang-kadang kan dipukul rata kan ya venue mau dimanapun juga sekian 2.000. Ya, kadang-kadang misalnya di gedung misalnya cuman 10.000 watt. Coba pakai di gor. Di gor itu pakai 10.000 watt ngagulung. Karena ya itu, karena harus banyak delay yang benar sama. Gitu ya. Ya itu mah pengetahuan bukan pengetahuan ya. Sharing lah ya. Sharing teknis. Jadi untuk IO tolonglah. Benar. Sesuaikan budget kalian. Benar. Kadang-kadang ngomong sakeunnya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Orang pokoknya yang jadi acara budget sekian. Aduh ieu malah kudu kan yang bener dari segi pandangan IO kayak gitunya. Ya. Aduh dia dari pandangan IO mungkin pengen cari untung ada yang ya ada gitu. Aja. Cuman tolonglah kalau cari untung yang fair. yang fair enggak tolong. Gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi ini juga saya sempat nggak tahu kekesalannya kayak keluhan saya lah gitu. Kadang-kadang kan ada kita manggungnya ya pasti ada broker, ada pengurangan cuan ya. Tapi tong kabeh teuing. Ya, kadang-kadang sampai 50%. Pernah ngalamin kita. Tapi jadi pas tahu kontraknya, wow, ternyata 50%-nya. Gitu. Iya kan biasanya kan band event sejam 2 jam, sejam lah ya itu udah kelamaan kan. Kita 3 jam asa band reguler itu juga. Maksudnya kayak gitu lah. Banyak lah kayak gitu. Terus karena ini satu lagi. Split apa? Player split. Tahu nggak? Ya, nah kalau bisa saran juga yang split itu dikasih budgetnya lebih. Kalau mau ya, cuman saya nggak di Vigat nggak ada. Kalau di Vigat nggak ada yang split sampai sekarang. Split lebih ke keyboard kali ya biasanya. Keyboard, vokalis juga sekarang sama gitar. Oh ya double ya. Gitu. Nah, jadi untuk maksudnya untuk apa ya? Yang aku saranin sih jangan disamain lah. Dia 2 player gitu, minimal 1,5-nya harga yang ada. Gitu. Tapi biasanya itu diatur dari si bandnya
Atau bayarannya gitu ya? Biasanya kan kayak gini misalnya IO, misalnya ini Vigat misalnya 20 juta misalnya. Nah, itu yang mengatur berapa dapat berapa itu dari A-nya sendiri atau gimana? Iya, dari aku. Kadang-kadang kalau Vigat sekarang udah siapapun yang dapat job itu yang ngurus. Oh, jadi pokoknya misalnya si Awopik dapat ya? Dapat nih. Besok ya? Ya. Atau bagian apa mangga ya? Gitu. Bagiannya. Cuman ya sampai sekarang Vigat masih transparan lah. Masalah budget. Jadi dapat berapa, mau dapat berapa, fair, gitu. masih fair gitu. semua. Terus ada fee broker yang lain gitu? Ada ya. Kadang-kadang 10-15%. Oh gitu, siap. Oh siap, pokoknya nanti kadang Vigat gitu. jadwal Pino. Pokoknya kalau untuk Vigat loh. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang WhatsApp, ini tahu dari mana? Dari mana dulu, gitu. Kamu benar ya? Gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu ya. Kayak gitu. Sempat saya juga tuh kayak ya ada kayak saya yang memulai eventnya gitulah, lain-lain. Terus si Ben itu dapat jobnya gitu. Si Ben dan Sonnya gitu. Tapi ketika saya cabut dari perusahaan itu tapi dia tetap ngasih ke saya tuh gitu. Iya. Bro gitu. Ya walaupun saya tidak expect apapun gitu ya. Tapi ya misalkan ya lebih ke apa ya? Silaturahmi berenya. Ya, kayak gitu mah ada. Ya kadang-kadang duitnya nggak seberapa tapi ya simbiosis lah gitu. Ya itu. Maksudnya ya adalah beberapa yang ini juga sekarang beberapa band yang jadi langsung. Ya direct lah ya. Direct langsung yang menurut aku itu merugikan IO sih sebenarnya. Iya, kadang-kadang ada beberapa IO yang mengeluh jadi langsung. Ini karena kan kita nggak bisa kontrol juga kayak misalnya ginilah alasnya event misalnya dari IO ini. Kadang-kadang kan kalau udah di venue mah kadang-kadang orang perusahaannya aja langsung ngobrol kan. Bro, gimana nomor gitu kan lah banyak kayak gitu. Ya, gitulah. Tapi ya itu kan gimana maintain IO-nya juga kan ya kadang-kadang. Ya kalau gitu. dari IO-nya silakan. Soalnya sekarang kan banyak ya kayak IO baru bermunculan lain-lain gitu. Banyak pisan gitu. Itu dari IO wedding juga kan. Mana nanti tadi dari wedding IO itu yang tadinya WO jadi dipakai IO dengan sound dan band yang dipakai wedding. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya sesuaikan aja gitu. Benar. Gitu. Jadi belum tentu yang bagus di wedding di gathering bagus. Nih, asumsinya ya. Beda tempat. Karena di wedding itu ada MC, kalau di gathering ya otomatis vokalis yang jadi cuap-cuapnya. Cuap gitu. Terus wedding terjauh gitu si Vigat pernah mau di mana gitu. Sekarang lebih banyak ke Jakarta ya. Ya kalau beberapa event nih. Vigat mah wedding nggak fokus. Nggak ada lebih ke eventnya lah ya. Lebih ke event gitu. Benar. Kebetulan udah berapa tahun gitu sama Mitsubishi kan. Kalau di jalannya udah lama ya. Mitsubishi masuk dong. Mitsubishi itu ada produk baru. Oh gitu ya, sama Mitsubishi udah jalan udah lama juga ya. Oh udah dari 2005 kalau nggak salah. Mitsubishi sampai sekarang. Nah itu aja sih sebenarnya ke event. Kalau Vigat, kalau weddingnya nanti aku kasihin ke Nurul. Oh, bikin Nurul lah gitu ya. Nurul bikin buat wedding ininya, entertainmentnya. Jadi kenapa aku nggak mau? Karena itu Vigat nggak mau ada yang split. Iya. Jadi tidak ada mengurangi. Kadang-kadang kan band yang diatur sama klien sekarang. Iya benar. Kita pengen 3 personil ya. Kita pengen 4 personil. Nah, ya, kadang-kadang kan jadi aneh ya. Jadi aneh gitu. Makanya itu Vigat tapi ganti dulu. Dulu sempat Vigat seperti itu. Aku cobain ternyata bingung sendiri. Jadi Vigatnya nggak ada identitas. Buat marwah aja. Gitu. Jadi di ini sama klien. Jadi kalau sekarang Vigat cuma satu, ya udah band aja gitu. Kalau misalnya budget-budgetnya di bawah situ ya dilebarin lagi gitu. Paling ke Nurul atau siapalah. Gitu ya. Benar-benar. Dunia musik kayak gitu kalian mau belajar dan mau menapaki jejak sebagai musisi itu benar-benar harus mempelajari juga. Ya. Kadang-kadang kan ya kebanyakan musisi teh angse urang mah penting main halus. Ya. Tapi tidak ada ilmu di masalah manajemen dan lain-lain mah semua dengan bohong ya. Ya. Kan mana bisa ditipu batur. Betul. Ya. Soalnya bisnis ya baik lagi ke bisnis seni pertunjukan ya ini mah. Ya.
Sempet sih kayak ya kemarin kita terlalu percaya sama orang, jadinya sampai sekarang belum dibayar. Allah, bahayanya. Nah, ya, jadi kalau kita sudah mengeluarkan effort lain-lain, bensin dikeluarkan. Jadi untuk sekarang mohon maaf yang undang Figat. Ya DP dulu lah. DP dulu lah. Harus lunas. Ya kayak gitulah. DP-nya 50% mangga, terus ketika sudah di venue lain-lain bayar sisanya full. Bukannya apa-apa, kemarin sempat. Oh gitu, bahaya. Bener. Ya kayak band-band besar juga hampir kejadian kayak gitu, kayak 5 Minute aja dulu kalau nggak salah. Dia tuh main di acara apa gitu. Sudah sampai di kotanya, belum beres. Saya tunggu nih, kalau nggak saya balik ngomongin. Akhirnya ya dengan inilah akhirnya main juga. Gitu. Tapi banyak juga yang balik lagi. Ya, banyak yang jadi apa di Instagram juga lagi rame. Yang pada band-band yang pada meng-cancel mainnya karena ya itu kan masalah payment gitu. Payment belum beres. Nah, makanya IO teh kadang-kadang tong ngawang-ngawang deing gitu nya. Maksudnya kayak tong ngawang-ngawang duit tuh can di leungeun teh geus ya uang belum di tangan tapi udah ya pasti gini. Padahal pihak sponsor juga belum tanda tangan kontrak lain-lain. Kade itu hati-hati. Ya, jangan berangkat lah. Minimal tag tanggal itu 10%. Nah, bener. Jadi fix 50%. Nah, payment pembayaran H-1 atau H. Lebih bagus pas ini juga udah 100%, jadi semangat gitu. Kabarin geus-geusna kalau rame kita kasih bonus gitu. Bener sok ketika IO maintain band talent dengan baik, insya Allah eventnya tuh bakal berkualitas gitu. Itu mah gak jelas lah sehingga kalian aja misalnya ya kalian gaji misalnya 1 juta ya dibayar 5 juta itu pasti lebih baik gitu. Dia lebih tanggung jawab dan lebih happy lah gitu. Bener ya kadang-kadang kan orang tuh nggak mikir efek dari ya tipsnya. Kalau saya tips itu tuh penting. Kadang-kadang kan misalnya gaji band di kafe misalnya dia gak seberapa tapi dari tipsnya lumayan kan atau udah main bandnya butuh beli baju atau apalagi alat ya beli bensin drum juga dewe itu sabaraha dewe itu sabaraha bener terus apalagi mau di-share sebenarnya dari perspektif pemain drama banyaknya maksudnya ya apa tuh udahlah pokoknya mah belajar aja terus. Bener ya. Sok tinggali tebak umur sabaraha ada bakal tinggali sok tebak nanti di komen ya tebak umur aja kalau yang betul nanti aku kasih pulsa 50.000 dari saya ya tebak kade tong aja watok tong tapi hafal ya wow satu orang tuh dikasih pulsa 50.000 dari saya pokoknya mah segbara bener oke udah seru pisan karena mah sebenarnya udah lama kontaknya. Iya sudah lama kontak dan udah lama kontaknya dan udah lama gak ketemu juga gitu. Terakhir 2022. Ya. Enggak deh. Sempat saya main nyamperin Figat gitu. Kebetulan dia lagi ada event dan eventnya terlalu seru jadi makanya susah untuk bertemu jadi ya kayak gitu lah. Pokoknya ya kalau ada kesempatan juga nanti kan karena Miles tidak ada drummer bisa aja. Siap. Pokoknya ngebantuin. Mudah-mudahan tapi nunggu dulu lah. Sekarang lagi di take down dulu. Take down. Di take down dulu sih karya-karyanya lagi di remix ulang sama diganti agregator sih. Kayak gitu. Pokoknya ya mudah-mudahan. Pokoknya nantikan juga Adi akan mengeluarkan album-album bandnya dan solonya. Amin. Mudah-mudahan. Ya lagi. Pokoknya di ini dulu mana yang mau keluar duluan. Bener. Bisa aja berkolaborasi dengan siapapun itu ya. Banyak musisi Bandung teh keren-keren gitu. Makanya saya bikin ini tuh supaya banyak yang terekspos lah gitu. Betul. Sebenarnya Figat mah band yang atau band senior atau mah bisa apa? Band senior tapi yang apa ya namanya teh? Gulen apa? Iya. Tidak pernah ada ayam. Tidak pernah kumpul sama band-band lain. Gitu. Tapi ada apa? Apa? Kita kita. Pokoknya kieu lamun kan tahu band kata kita jeung Figat kieu. Eta angkatannya. Kata kita di atas lah. Itu kata kita zaman Pelangi. 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 Lah sempet si Kang Man ge bantuin vokal, Kang Ega. Si Miles teh sempet demonya tuh diisi. Pasti itu. Saya vokalan gitu.
Saya isi Ya. ya. Di atas lah. Bener. Itu paling resep ngomongin musisinya. Nah. Karena obrolannya teh baku melulu tentang kehidupan ya. Oh. Nah. Terus sekarang mah umur segini ya yang ditanyanya penyakit. Apa namanya yang penting sehat. Sehat. Tapi nggak tahu kenapa ada energi musisi maunya happy terus barunya. Kayaknya beban pikirnya teh nggak terlalu banyak kayak orang-orang kerja kantoran. Ya betul. Kayak bekerja seni lah gitu ya khususnya kayak gitu. Kadang gaji juga lebih besar dari Punten dah musisi mana gede gajinya dah. banyak yang ngomong nih. Nangan jarum bae we da mesin pajak. Tetangga juga pada ngomong. Bener. Cenah di rumah wae juga tuh gawe. Nah hanya ieu teh naonnya ieu teh judi online naon gitu. Di imah wae mah lilin naon Gitu padahal ya. ya. Pokoknya mah ya gitu kayak gitu berusaha Weekend, kita kerjanya di weekend. benar berusaha mungkin sampai tetangga menganggap kita tuh Pengangguran. pesugihan naon. Bener karena kan zaman sekarang udah banyak kayak kerja tuh di rumah doangnya ya kayak di rumah doang kayak gitu lah Banyak lah. lebih simpel. Pokoknya thank you banget Kami Duh ini kayaknya udah berjam-jam. siap. Pokoknya sukses terus Vigatnya. Pokoknya ketemu nanti kita bikin showcase lah Vigat jadi band pendukungnya pokoknya thank you banget udah nonton. Jangan lupa konten ini tayang malam ini. Siap. Langsung tayang. Karena hari Rabu pasti ada tayang ini. Nanti yang ketebak dari dia kontak. Nah ya, Yang umur. inget tebak umur Ali tuh berapa? Tulis di komentar nanti. Yang ketebak Yang ketebak. pilih mana? Nah gitu lah. Oke thank you banget. Pokoknya sukses terus Vigatnya sama project-projectnya sama season playernya. Pokoknya sehat selalu itu kan yang penting ya. Terus pokoknya sekeluarga pokoknya. Pokoknya support terus musisi Indonesia, maju terus musisi Bandung Raya. Amin. Kabupaten Bandung. Ya. Oke. Bye bye. Bye.